Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami ya. Saya mau mengingatkan bagi yang belum sholat, silahkan sholat dulu baru tonton video ini. Oke. Nah, jadi di video kali ini saya akan menvideokan project, yaitu penggantian head unit mobil ini ya. Ini Ford Everest 2010 yang tadinya head unit standar menjadi head unit Android. Jadi seperti apa cara atau instalasinya, itu simak saja video ini sampai habis. Nah, ini saya lepas dulu ya dari si head unit lamanya. Ini kebetulan sudah saya lepas bongkar-bongkarin bautnya. Jadi tadi di sini tuh ada 3 knob AC seperti ini ya, itu ditarik saja, kemudian kelihatan 2 baut di sini, tinggal dicopot. Ada 2, kemudian dicongkel pelan-pelan dari bagian sini ya. Nah, ini hanya simulasi aja karena udah saya copot nih sebenarnya. Jadi ini saya cuma ngasih tahu aja, kemudian tinggal tarik aja kalau udah lepas seperti ini. Nah, saat melepas juga ada beberapa soket ya. Yang pertama dari soket head unit itu ada 2, sama ini 1 antena, kemudian soket yang bagian ini ya, AC bawah, pengaturan AC, dan soket si hazard ya. Di sini ada beberapa soket nih. Tinggal dilepas-lepasin aja. Maaf nggak saya videokan ya, tapi intinya tinggal dilepas-lepasin aja. Kalau bingung ada tutorial kok yang membongkar khusus frame head unit Ford Everest. Jadi di sini saya cuma mau ngasih tahu penggantiannya aja ya. Untuk detail pelepasannya itu ada di channel YouTube lain. Nanti saya kasih link deh. Nah, ini untuk head unit yang barunya ya, yang Android, dan ini yang lama. Jadi kalau ganti head unit yang Android itu harus ganti frame, karena frame yang lama ini kan modelnya integrated ya. Jadi nggak bisa dipakai, kalaupun bisa dipakai harus dipupuk, dan itu maksa, pasti hasilnya jelek. Jadi harus ganti seperti ini. Ganti seperti ini. Nanti tinggal dipindah-pindah ya, tombol AC nanti dipindah ke sini. Kemudian iluminasi ini kan sifatnya stiker. Nanti stiker ini dikelupas, kemudian dipindah ke sini dengan cara dilem. Termasuk juga tombol hazardnya nanti dipindah. Jadi di belakang sini itu tombol-tombolnya ada baut ya, ada baut, termasuk si hazard juga ada baut. Tinggal dipindah saja ke yang frame head unit baru. Nah, ini kan ada dudukan baut ya, sama ya. Nah, jadi di sini PNP. Nah, ini beli head unit juga satu paket sama frame ya. Jadi kalau beli frame termasuk head unit itu sudah dapat seperti ini. Nah, nanti untuk kabel-kabelnya saya jelaskan. Nah, ini tombol-tombol sudah saya pindah ya. Ini tombol hazard, tombol AC ya. Jadinya seperti ini. Nah, ya. Jadi gampang, tidak susah, nggak perlu ngakali, tinggal dipindah aja. Jadi PNP ini. Oke, jadi sekarang kita cuekkan saja ini head unit lamanya, kita fokus ke head unit si Androidnya ya, yang baru ini. Nah, saya jelaskan untuk kabel-kabelnya ya. Di sini ada beberapa kelompok kabel. Saya bagi 4 aja ya. Yang pertama yang ini yang paling penting. Ini adalah kabel input dan output ya, baik power supply maupun output keluaran dari audio. Dan spesialnya untuk Everest ini ada yang udah langsung PNP, jadi tidak perlu melakukan potong sambung ya. Jadi kalau kalian mau ganti ke Android di online, kalian carinya itu yang sesuai mobil, jadi nggak usah potong sambung. Ini benar-benar PNP ya. Ini coba saya lihatkan, ini kan soket bawaannya Ford Everest. Nah, ini udah langsung PNP, jadi sudah diadapterkan dari sananya. Beda sama di video saya sebelumnya yang Chevrolet Optra ya, karena memang mobil itu nggak populer, mobil rare ya masuknya, jadi nggak mungkin ada yang bikin. Nah, kalau Everest ini kan mobil populer, jadi pabrikannya untungnya membuat seperti ini ya, jadi kita nggak perlu ribet-ribet. Kemudian di sini ada kabel output dan input ya. Di sini macam-macam, ada mic, kemudian ada audio out kalau mau pakai amplifier ya. Jadi sini permainan audio atau video input, video output bisa dari sini, input output. Nah, kalau mau pakai amplifier juga bagusnya dari sini ya, nggak ngambil dari sini bareng. Kemudian ada kelompok ini ada 2, ini fungsinya sama semua. Ini untuk USB yang
digunakan misal kalian mau nyolok flash disk ya untuk musik, itu nanti di koneksinya ke sini, nanti akan dilewatkan ke bagian glove box. Kemudian ini ya, ini khusus untuk inputan kamera belakang ya. Jadi nanti waktu mundur dia R, masuk R, dia harus menampilkan itu lewatnya kabel ini. Dan yang terakhir di sini ada kabel GPS. Jadi fungsinya untuk ya sebagai antena GPS ya. Jadi kalau kalian pakai Maps, dia sudah disediakan antena ya supaya lebih akurat nih, yang nanti ditempel ke bagian kaca nih biasanya. Oke, jadi kabel-kabel sudah jelas ya. Di sini tidak ada potong sambung. Untuk port Everest ya sudah disediakan kabel PNP macam ini. Kalau mobil kalian lebih populer, contohnya Toyota Avanza, harusnya ada yang jual di online. Tapi kalau di video saya sebelumnya yang Chevrolet Optra, karena tidak populer ya jelas tidak ada, jadi harus ngakali sendiri. Oke, sepertinya kabel-kabel sudah jelas. Dan kita tinggal colokan saja ke bagian head unit ini ya, ke dashboard kabel-kabelnya. Nah, ini kabel-kabel sudah saya colok semua ya. Yang paling ujung ini ada kabel soket kamera ya, dan yang dua ini USB. Dan ini kabelnya nggak akan ketuker kok, karena soketnya udah dibikin dengan bentuknya masing-masing. Jadi kalian kalau masang nggak usah bingung. Kemudian yang ini untuk kabel inputan output video ya, kayak RCA itu. Nah, kayak gini. Kemudian yang terakhir ini kabel supply dan output untuk speaker. Ini kabel yang paling utama yang harus dipasang. Kalau nggak dipasang nggak akan hidup ini. Nah, tapi rencananya untuk kabel yang ini tuh nggak akan saya pasang, karena saya kebetulan nggak pakai ini ya, nggak pakai aux in, mic itu saya nggak pakai. Cuman ini buat simulasi aja kepada anda semua kalau misal mau masangnya seperti apa. Jadi ini kemudian saya copot, kecuali nanti kalau saya mau nambahin ya, suatu saat nanti kalau saya mau nambahin. Oke, jadi penjelasannya itu aja ya. Dan ini tinggal yang kabel ini tinggal dicolok ke ini ya. Yang untuk mobilnya Ford Everest ya, diperhatikan baik-baik, tinggal dicolok ke ini aja ya. Dan untuk antena ya, jangan lupa antena untuk radio dicolok ke bagian ini, ada tulisan ANT ini untuk antena. Oke, ini saya coba colok ke sini ya supaya bisa lihat. Nah, ini bisa lihat ya, soketnya sudah saya pasang dan benar-benar PNP Ford Everest. Nah, yang kabel-kabel ini nggak saya pasang dulu karena ya saya belum membutuhkan. USB juga gampang, kamera belakang nanti ada episodenya sendiri, kemudian pemasangan dashcam juga saya berikan videonya sendiri. Ini untuk penggantian unit saja, seperti ini saja, dan kita tes dengan apakah dengan satu kabel ini sudah bisa nyala atau belum. Oke, ini udah saya pasang ya, tapi belum rapat. Ini buat simulasi aja, menunjukkan ke anda apakah berfungsi atau tidak. Ini mobil kunci kontaknya masih off, sekarang akan saya ACC kan. Ini udah ACC. Oke, langsung nyala dia. Oke ya, bagus ya. Sini menunya banyak, tapi nanti ini kita lihat di video berbeda ya untuk fitur-fiturnya. Ini fokus ke pemasangannya dulu. Oke, jadi kalau udah hidup begini tinggal kita rapikan saja head unitnya. Terus kita pasang kayak si knop-knop AC ya. Semuanya kita rapikan seperti semula. Dan ngerapikannya gampang banget, tinggal ngeklip dan masang soket. Kayak soket aja kan belum saya pasang, ini makanya nggak hidup. Nanti saya lihatkan setelah sudah rapi terpasang. Nah, ini sudah terpasang rapi ya, si head unit Androidnya sudah proper. Semua panel-panel sudah terpasang dengan rapi, dan setelah dipasang ini looksnya jadi modern ya, jadi seperti SUV baru. Nah, untuk review head unitnya saya bikinkan video terpisah saja ya, karena sudah terlalu panjang ya durasi video ini. Jadi video ini khusus untuk cara singkat penggantiannya, ternyata benar-benar PNP ya. Jadi seperti itu saja video dari saya mengenai penggantian head unit Android Ford Everest. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton.